datang kembali. Kali ini membahas tentang gambar-gambar mistik atau rerajahan di Bali yang digunakan sebagai jimat, pekakas atau sesabukan yang berfungsi sesuai dengan niat tertentu. Yang pertama, ini simak sebagai pengetahuan, ini adalah rerajahan Sanghyang Baya Narawati. Sanghyang Baya Narawati dirajah di ikat pinggang ataupun di atas logam yang biasanya dipergunakan sebagai pekakas atau jimat. Jadi manfaat jimat ini adalah sebagai pengasih sarwa lebih, artinya sebagai pengasihan yang sangat bagus bagi semua orang. Biasanya dipakai oleh pegawai agar dikasih oleh atasannya atau yang lainnya. Jimat ini juga menghilangkan atau menangkal kesengsaraan. Selanjutnya ini sama cara penggunaannya. Ini namanya rerajahan Sanghyang Tripramana. Diikat pinggang, ditulis atau di atas logam atau di lempengan logam, kemudian diikatkan pada ikat pinggang dengan sesajen daksina gede. Keampuhannya adalah menyebabkan semua orang merasa kasih. Jadi ini jimat sebagai jimat pengasihan. Ini adalah sesabukan atau pekakas, disebut dengan Sanghyang Tula Tanggul. Dapat dirajah pada logam atau langsung pada ikat pinggang atau kain putih. Pekakas atau jimat ini mampu melawan atau menolak segala bahaya yang mengancam pemakainya, juga sebagai penambah keberanian atau kepercayaan diri sang pemakai. Sedangkan ini ada di Usada Cukildaki Dasaksara. Rerajahan yang disertai mantra biasanya dipergunakan untuk membasmi penyakit. Mantranya biasanya Ingsun ang Idepanes Sanghyang Guru Tunggal Aku Ngusadaneng Gering, ring kulit, ring daging, ring otot, kapurna jatilah waras. Ditujukan 3 kali bagi mereka yang pengusada. Nah, sedangkan ini adalah tumbal rerajahan untuk suami istri agar selalu rukun dan damai, setia dan saling mengasihi. Maka buatlah rerajahan ini di atas daun sirih temuros atau urat-uratnya bertemu di satu titik di tengah-tengah. Bagi mereka yang senang makan sirih tahu. Yang ini dirajah di atas daun sirih, dibuntil dan diikat pinggang atau dibawa selalu kemanapun pergi. Bila daun sirih ini telah rusak, perbaruilah dan ganti dengan daun sirih yang baru. Itu adalah rerajahan untuk mengikat atau mendamaikan, membuat suami istri menjadi rukun. Ini juga rerajahan pengasih yang menggunakan sarana air liur ular pada saat ular itu mengejar mangsanya dan liurnya terjatuh. Jadi entah bagaimana caranya, ini adalah rerajahannya. Ini adalah rerajahan hijaran guyang, digunakan atau ditulis digambar di atas daun sirih dan biasanya ada mantranya cukup panjang. Di sini tidak disebutkan mantranya. Ini sekarang ini namanya rerajahan cecak putih, digambar di pecahan periuk yang dipungut di kuburan. Setelah dimantrai ditutup dengan daun sirih, baru ditanam di tempat keluar masuknya korban. Ini termasuk pelet atau guna-guna. Ini adalah rerajahan pengasihan Begawan Siwa Murti. Adalah
ditulis di atas kertas lempengan emas atau kertas tembaga atau perak atau lempengan timah. Yang dipercaya pemakai jimat pengasihan bisa membuat lawan bicara tertarik dan senang mendengar atau yang diajak berkomunikasi. Menurut yang terkandung dalam judul Rajahan Pengasihan Keputusan Bhagawan Shiva Murti, raja ini bisa membuat semua orang yang senang sama kita akan senang sama kita, akan mengikut juga apa yang kita inginkan. Kalau raja ini dirajah dalam sebuah lempengan tembaga dan dibungkus, bisa membuat pemakainya terlihat tampan di mata wanita atau perempuan. Raja-raja lainnya ada Raja Sang Hyang Semarotantra Pengasihan dengan mantranya. Ada juga Raja Pengasihan Sang Hyang Aji Pantes. Ini raja yang terkenal pemikat wanita. Ada juga Raja Pengasihan Sang Buta Sungsang Sakti. Jadah ini dipakai untuk membuat pasangan tergila-gila. Juga Raja Sang Hyang Asih, Sang Hyang Lingsih, Piolas, Piogong, banyak sekali. Itu adalah sebuah pengetahuan. Ini adalah rerajahan yang meledak di pekarangan rumah yang dibersihkan menggunakan kuanta bioenergi, yaitu rerajahan pengasih atau penunduk atau penangkep, untuk membuat orang di seputaran itu kasih atau tunduk kepada si penanam rerajahan ini. Jadi ada tulangnya, juga ada rerajahan penangkep.